Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Holis Melania dengan NIM 235003109 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali pemaparan pemodelan gedung perkantoran 3 lantai menggunakan SAP 2000. Nah, terakhir itu kita sudah sampai pada tahap pembebanan. Sekarang kita akan masuk ke dalam tahap analisis struktur. Nah, di analisis struktur ini ada 3. Yang pertama itu ada analisis modal, yang kedua ada evaluasi beban gempa, dan yang ketiga ada analisis simpangan. Nah, langsung saja kita ke analisis modal. Nah, yang pertama itu sebelumnya di sini perhitungannya akan dibantu menggunakan software Excel. Di sini saya sudah membuat template-template perhitungannya, jadi nanti angka-angkanya tinggal dimasukkan saja, rumusnya ada sebagian yang sudah saya masukkan. Nah, pertama kita akan mencari tahu berapa periode dari gedung yang sudah kita buat ini dengan cara klik run. Nah, lalu kita ke display, lalu show deform shape. Kita pilih akibat modal, lalu kita klik OK. Nah, di sini didapat nilai periodenya itu sebesar 0,85156 dan ini merupakan periode yang masih masuk akal, kecuali kalau misalnya kita mendapatkan periodenya itu puluhan ribu detik, maka itu ada terjadi kesalahan saat membuat permodelannya, atau bisa jadi juga gara-gara karena ada join yang tidak menyatu. Nah, sekarang kita akan melakukan rekap nilai periode struktur. Caranya kita ke display, show tables, kita ke analysis result, struktur output, dan pilih yang model information. Tabelnya itu yang model participating mass ratio. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita ke file, export current table to Excel. Nah, di sini sudah muncul apa yang akan kita lihat dari tabel ini, yaitu kita akan mengambil partisipasi massa yang besarnya itu mendekati 100% atau kalau di sini itu yang besarnya mendekati angka 1. Nah, dari semua ini kita lihat di bagian UX, sum UX, dan sum UY. Yang paling mendekati dengan 100% itu yaitu berada pada mode 11, yaitu dengan sum UX-nya 0,99977 dan sum UY-nya 0,95198. Nah, kita masuk ke Excel. Setelah kita mendapatkan partisipasi massanya, kita masuk ke perhitungan. Kita akan menghitung periode maksimum dan periode minimum. Pertama itu, kita akan hitung terlebih dahulu periode minimum. Nah, di periode minimum ini kita membutuhkan nilai CT dan X, sedangkan untuk mencari Tmax itu kita akan membutuhkan nilai CU. Nah, pertama itu kita cari dulu nilai CU. Kita cari nilai koefisien CU dari data parameter percepatan respons spektral desain pada 1 detik atau SD1. Nah, nilai SD1 ini didapatkan dari aplikasi RSA. Kemarin saat mendapatkan nilai respons spektrum gempa itu, ada bagian seperti ini. Nah, di sini ada SDS dan SD1. Di sini diperoleh SD1-nya itu sebesar 0,64. Nah, jika dimasukkan ke sini,
nilai 0,64 itu berada pada ini, baris yang pertama lebih dari 0,4. Sehingga CU-nya itu 1,4. Di sini kita masukkan nilai CU-nya 1,4. Nah, untuk nilai CT-nya itu dilihat dari tabel nilai periode parameter CT dan X. Karena tipe struktur yang kita gunakan itu rangka beton pemikul momen, maka nilai CT-nya itu 0,0466 pangkat A atau pangkat X, dan X-nya itu 0,9. Nah, di sini kita masukkan CT-nya itu 0,0466 pangkat A, dan X-nya itu 0,9. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan nilai H? Nilai H itu didapatkan dari elevasi dan jumlah lantai dari gedung yang kita rancang. Gedung yang kita rancang itu memiliki 3 lantai dan elevasi tiap lantainya itu 4 meter. Nah, jadi kita kalikan 3 kali 4 menjadi 12. Nah, di sini bisa kita lihat Temin itu rumusnya CT dikalikan dengan H pangkat X. Di sini nilai CT-nya 0,0466 dikalikan dengan H, yaitu 12 pangkat X. X-nya itu 0,9. Maka diperoleh Teminnya itu 0,436 detik. Dan Tmax-nya itu CU dikalikan dengan TA atau Temin. CU-nya 1,4 dikalikan dengan 0,436, maka hasilnya 0,611 detik. Nah, di sini itu selanjutnya kita melakukan rekapitulasi periode fundamental struktur gedung. Nah, dari arah X itu kita mendapatkan Teminnya 0,46, arah Y itu 0,436 juga, dan untuk Tmax-nya arah X dan Y didapatkan 0,611. Nah, Tmax ini didapat dari hasil perhitungan, sedangkan untuk periode T ini kita akan dapatkan dari SAP-nya langsung. Nah, kita bisa lihat di tabel yang tadi, ini mode 1 itu untuk arah X sebesar 0,852. Kita masukkan ke dalam Excel. Dan untuk arah X itu, untuk arah Y itu berada di mode 2 sebesar 0,495. Nah, selanjutnya kita lihat ke modul ketentuan SNI untuk beban gempa. Untuk ketentuan periode. Nah, mengacu pada SNI 1726 tahun 2019, karena periode pada program SAP 2000 lebih besar dari periode maksimum, maka periode struktur bangunan digunakan adalah periode maksimum untuk analisis gempa arah X dan arah Y, yaitu sebesar 0,611 detik. Nah, di sini bisa dilihat periode T yang didapat dari SAP itu lebih besar dibandingkan dengan periode maksimum yang didapat dari perhitungan. Nah, jadi kita ambil nilai yang paling terkecil, yaitu Tmax yang dari hasil perhitungan. Nah, sedangkan di perhitungan yang saya dapatkan, untuk arah X itu yang lebih kecilnya Tmax hasil perhitungan, dan untuk arah Y itu periodenya lebih kecil didapat dari yang SAP. Nah, untuk di perhitungan yang selanjutnya, saya akan menggunakan T maksimum sebesar 0,611 detik. Selanjutnya, menentukan penentuan koefisien respons seismik. Nah, di sini itu ada 3. Ada CS minimum dengan rumus 0,044 dikalikan SDS dikali inersia. Ada CS hitung dengan rumus SDS dibagi R per inersia, dan CS maksimum dengan rumus SDS dibagi dengan periode dikalikan dengan R per I. Nah, data nilai yang kita butuhkan itu yang pertama ada SDS, di mana SDS ini didapatkan dari data yang ini, di RSA.
Lalu selanjutnya inersia itu didapat dari perhitungan yang sebelumnya, sama seperti R juga. Dan untuk T maksimumnya itu diambil dari yang ini, T max yang ini. Lalu langsung kita hitung saja untuk CS minimum itu rumusnya. Oh ya, sebelumnya dari mana angka 8 itu, R sama dengan 8 itu didapatkan dari jenis sistem rangka pemikul momennya. Nah, di sini kita gunakan rangka beton bertulang pemikul momen khusus. Jadi didapatkan nilai R-nya 8 dan nilai CD-nya itu 5,5. Lalu di sini kita langsung masukkan saja 0,044 dikali dengan SDS dikalikan dengan inersia. Lalu selanjutnya kita hitung CS hitung. SDS dibagi dengan R dikalikan I. Dan CS maksimum itu SDS dibagi dengan periode dikali R per I. Harusnya seperti ini. Nah, lalu kita buat kesimpulan, berdasarkan perhitungan nilai CS di atas, maka nilai CS yang digunakan adalah 0,08734 karena nilai CS hitung berada di antara CS min dan CS maksimum, sehingga dalam analisis gaya geser akan digunakan nilai CS sebesar 0,087. Kita buat dulu. Nah, lalu selanjutnya kita menghitung penentuan berat struktur. Besarnya nilai berat struktur diambil berdasarkan ketentuan sebagai berikut. Beban mati atau dead itu sebesar 100% dan beban mati tambahan sebesar 100% juga. Rumus beban struktur atau WT itu yaitu beban mati ditambahkan dengan beban hidup. Dengan beban mati tambahan. Cara mendapatkan nilainya, kita kesap lagi, lalu kita ke display, show table, kita pilih analysis result, struktur output, kita pilih yang base reaction. Nah, tabelnya juga yang base reaction. Kita checklist dulu ya, model information. Lalu kita klik di sini, select load casesnya itu berdasarkan dead dan SDL. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nilainya sebesar untuk dead itu 2964,387 dan untuk SDL itu 1705,112. Kita ekspor ke Excel. Nah, di sini itu kita copy untuk dimasukkan ke Excel. Sini 2964,3939 dan SDL-nya itu 1705,11. Nah, maka dia dapat hasil berat strukturnya itu 4.669,5 kN. Dan nilai ini merupakan nilai yang akan digunakan. Nah, setelah tadi kita menghitung penentuan berat struktur atau WT, selanjutnya kita menghitung gaya geser dasar statik ekivalen. Didapat tadi nilai CS-nya itu 0,087 dan nilai WT-nya itu 4.669,5 kN. Nah, lalu kita akan mencari V statik dengan rumus CS dikalikan dengan WT. Maka hasilnya menjadi 407,8423 kN. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai gaya geser
dari arah X maupun arah Y di sub 2000. Nah, caranya kita run dulu. Lalu kita ke display. Lalu ke show tables. Ini analisis result sudah, struktur output sudah, base reaction-nya sudah, dan kita pilih RSPX, RSPY, oke. Dan oke. Nah, di sini nilai yang kita ambil itu nilai yang global fx yang ini dan global fy yang 303. Kita masukkan saja langsung ke Excel-nya 348,001 dan untuk arah Y-nya 303,013. Nah, di sini didapat V statik untuk arah X dan Y-nya itu sama sebesar 407,842 didapat dari hasil perhitungan, sedangkan untuk V dinamik itu didapatkan dari sub-nya. V dinamik untuk arah X itu 348,001 dan untuk arah Y-nya 303,013. Di sini keterangannya itu not okay karena syarat untuk memenuhi itu V dinamik harus lebih besar dibandingkan V statik. Jadi V statiknya di sini lebih besar dibandingkan V dinamik sehingga not okay. Sedangkan sebaliknya jika V statiknya lebih kecil daripada V dinamik maka hasilnya kan oke. Bagaimana cara kita memperbaiki nilai V statiknya agar berubah, agar memenuhi, maka nanti di perhitungan akan kita kalikan dengan faktor koreksi. Nah, di sini kesimpulannya, berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa persyaratan beban gempa belum terpenuhi, dikarenakan nilai gaya geser dinamik masih lebih kecil dari gaya geser statik, sehingga perlu mengalihkan faktor skala beban dinamik dengan faktor koreksi skala. Nilai faktor koreksi skala diperoleh dengan membagi nilai V statik dan V dinamik. Nah, di sini kita hitung faktor koreksi skala arah X-nya itu V statik dibagikan dengan V dinamik, maka hasilnya 1,172, untuk arah Y 1,346. Nah, maka kita akan memasukkan nilai faktor koreksi skala ini ke sub. Caranya kita unlock terlebih dahulu. Lalu kita ke define lowercase RSPX, modify. Nah, skala faktornya itu kita kalikan dengan faktor skala yang tadi. Untuk arah X itu 1,172. 1,172. Dan untuk arah Y itu kita kalikan dengan 1,346. Kita modify lalu oke. Nah, lalu kita run kembali untuk mendapatkan nilai perbandingan gaya geser yang baru setelah dikoreksi. Lalu kita ke display. Lalu show tables. Dan
kita cek terlebih dahulu ininya sudah betul. Pilih ininya RSPX dan RSPY, oke. Nah, di sini didapatkan nilai RSPX dan RSPY-nya berbeda dengan yang tadi. Di sini kita masukkan V dinamiknya 407,84 874 dan untuk yang arahnya 407,872. Nah, di sini memenuhi sesuai ketentuan yang tadi, yaitu di mana V statik harus lebih besar dibandingkan dengan V dinamik, dan V dinamik harus lebih kecil dari V statik. V statik harus lebih kecil dibandingkan dengan V dinamik, dan V dinamik harus lebih besar dibandingkan V statik. Lalu selanjutnya kita masuk ke analisis simpangan. Nah, di analisis simpangan ini ada 3, yaitu perpindahan inelastis, simpangan antar lantai, dan simpangan izin. Nah, simpangan izin didapat dari tabel batas simpangan ini. Karena struktur yang kita rancang itu kategorinya tidak termasuk ke dalam 3 ini, maka masuk ke dalam struktur lainnya, dan kategori resikonya 1 atau 2, maka didapat untuk simpangan izinnya itu 0,02 dikalikan dengan HSX. Nah, di sini kita akan menghitung simpangan antar lantai arah X. Pertama kita masuk ke sub, lalu kita ke display, show deform shape, dan kita pilih akibat RSPX, lalu oke. Nah, di sini kita klik join yang ada di lantai 3. Nah, karena ini satuannya meter, kita ubah terlebih dahulu menjadi milimeter. Nah, kita klik lagi. Nah, untuk U1 untuk bagian RSPX itu kita lihatnya yang U1, dan di sini untuk lantai 3 U1-nya itu 24,2612 untuk lantai 2-nya 18,5274 dan untuk lantai 1-nya itu 8,4217. Nah, di sini perpindahan elastisnya itu bisa kita hitung dengan cara mengalihkan perpindahan elastis dengan CD per inersia. Nah, CD itu didapatkan dari tabel yang tadi, CD-nya 5,5. Simpangan antar lantai didapat dari simpangan inelastis lantai atas dikurang lantai bawah. Dan untuk simpangan izin itu kita masukkan 0,2 dikalikan dengan tinggi lantainya. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini dan sudah memenuhi. Begitupun untuk simpangan antar lantai arah Y, kita pilih ke display dan pilih deformasinya akibat RSPY. Lalu kita tinjau lagi pada setiap join di tiap lantai.
Untuk RSPY ini kita ambilnya yang U2. Nah, U2-nya itu 8,956 untuk lantai 3. 8,956. Untuk lantai 2-nya 5,8297. 5,8297. Dan untuk lantai satunya itu 2,1534. Nah, untuk lantai dasar di arah X maupun di arah Y itu 0 karena karena tidak memiliki elevasi dan merupakan dasar. Perhitungannya sama seperti yang arah X tadi. Simpangan izinnya 0,02 dikalikan dengan tinggi lantainya. Nah, maka sudah memenuhi dengan kriteria yang sudah ditentukan, yaitu nilai simpangan izin harus lebih besar dibandingkan dengan simpangan antar lantainya. Di sini nilai simpangan antar lantainya sudah lebih kecil dari 80, begitupun untuk arah Y-nya. Nah, sekian pemaparan analisis struktur dari pemodelan gedung perkantoran 3 lantai menggunakan SAP dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.